Shalom semuanya, selamat malam teman-teman semuanya. Halo, selamat malam. Selamat datang Shalom. kembali di acara podcast Pemuda GKI Kuningan, GKI Kuningan. podcast Eklesia ya Kak Edwin ya. Hari ini Mantap. saya Stefanus Mardiono dengan siapa? Dan saya Edwin. Oke, kita akan memandu acara kita hari ini ya Kak Edwin ya. Ngomong-ngomong Kak Edwin, hari ini acaranya kita mau ngomongin apa Kak Edwin? Oh ya, kita akan membahas topik yang sangat hot ya untuk tahun 2020 ini. Bagaimana memang di seluruh dunia ini memang kita sedang mengalami satu bencana ya, bencana virus, yaitu virus corona, COVID-19. Mungkin di sini kita dengan adanya diskusi secara online ini ya, kita pengen tahu tanggapan dari teman-teman di luar sana, bagaimana kegiatannya sama ada wabah corona ini gitu, Kasti kurang lebih ya. Iya, kita belajar. Kita ada siapa aja nih? Sekarang kita mau ngobrol dengan siapa aja, Kak Edwin? Oh di sini banyak teman-teman kita, ada dari mahasiswa, ada dari pelajar, mungkin ada dari pengusaha, pendeta, dokter, kemudian ada juga sebagai karyawan swasta ya, pasti seperti itu. Oke, kita mau ngobrol pertama nih dengan teman kita yang kuliah di luar kota nih, Kak Edwin, Kak Mutiara ya, Kak Edwin ya. Kita mau menuju ke Mutiara dulu ya, mungkin Kak Steve ya. Oke. Sebentar. Halo, selamat malam Kak Muti. Halo, selamat malam. Ya, Sehat? Selamat malam Bim. Puji Tuhan, sehat. Oke, Haleluya. Kak Muti boleh perkenalkan dulu deh. Dari mana, kuliah di mana? Ya, aku Mutiara. Kebetulan aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Depok, Kak. Oh, Universitas Depok ya. Oke. Kak Muti, Depok. Kak Muti kan lagi kuliah nih ya, otomatis banyak yang terganggu dengan pembelajarannya. Nah, kami mau tahu nih Kak Muti nih, cara belajarnya itu untuk mengganti perkuliahan yang biasanya kita ke kampus datang, itu sekarang jadi kayak gimana cara belajarnya Kak Muti? Oke, kalau untuk cara belajar itu, sekarang kita pakai sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana PJJ ini kita menggunakan aplikasi. Aplikasinya macam-macam, misalnya seperti Zoom, ada juga yang menggunakan WhatsApp, ada juga yang menggunakan Microsoft Teams, dan sebagainya. Dan menurut aku pribadi, itu tuh sungguh sedikit menyebalkan, karena terkadang jadi menyulitkan dalam koneksi jaringan. Kalau misalnya kita lagi video call dengan dosen, tapi jaringannya jelek, pembahasannya juga terputus. Atau ada juga dosen yang akhirnya hanya memberikan tugas saja, dan itu deadline-nya seperti itu, Kak. Oke, jadi mulai harus belajar sesuatu hal yang baru ya. Sulit juga ternyata, banyak dampaknya juga untuk perkuliahannya Kak Muti ya. Ngomong-ngomong udah berlangsung berapa lama Kak Muti belajar di rumah ini? PJJ ini tuh sudah diberlakukan dari mulai tanggal 18 Maret. 18 Maret. Udah lama juga ya berarti ya? Ya, udah setengah bulannya. Nah, kalau untuk ujian-ujiannya barangkali UTS kayaknya sudah lewat ya. Mungkin UAS dari pihak kampus sendiri ada kebijakan untuk UAS atau seperti apa gitu? Oke, kalau untuk ujian, UTS kan sudah berlalu. Itu kita menggunakan aplikasi, dosen yang mengirimkan soal, kita mengerjakan di folio, kita foto atau scan, lalu kita kirim ke dosennya kembali. Kalau untuk UAS sendiri, itu karena ada perubahan tanggal kalender akademik, jadi mungkin kemungkinan besar UAS juga akan diundur. Karena yang seharusnya selesai bulan Juni, pendidikan kalender akademik itu berakhirnya di bulan Juli untuk sekarang. Oh, oke. Berarti UTS sudah selesai, difoto dan sebagainya ya. Belajar untuk jujur juga ternyata jadinya ya. Untuk mengerjakannya ya. Iya, betul.
Oke deh, Kak Muti. Thank you deh. Kita coba buat ngobrol dengan mahasiswa yang lain, Kak Edwin. Boleh mungkin, Kak Boleh. Edwin? Ya. Kita menuju ke siapa ini, Kak Steve? Oh, Oke. ya. Saudara Brando mungkin ya, Saudara Brando. Iya. Mungkin kita Halo, pengen tahu hai. gimana masalahnya dengan selama perkuliahan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Mungkin bisa diceritakan. Gak usah perkenalan ya? Atau perkenalan dulu atau langsung? Kuliahnya mungkin ngambil apa? Iya, boleh. Saya mahasiswa Telkom, saya ngambil teknik industri. Sekarang semester 6. Jadi, Teknik apa yang mau dibahas? Ya, biasanya kalau teknik industri nih semester 6 kan biasanya kita ngomongin ada praktikum-praktikum nih Kak Brando. Kalau yang saya pikirin praktikum itu mungkin harus ke lab dan lain sebagainya. Nih kalau lagi online gini praktikumnya jadi seperti apa Kak Brando? Sebenarnya tuh praktikumnya hampir sama sih sebenarnya. Kayak kan emang praktikum itu kan terdiri dari satu kelompok yang berisi 3 orang. Nah, kan kalau praktikum offline itu kita di lab tuh satu PC ngerjain bareng-bareng atau enggak per individu kita ngerjain. Nah, semenjak adanya wabah ini yang biasanya satu file bareng-bareng itu jadi lebih susah dikerjain karena kita kan jaraknya beda-beda. Bukan beda kecamatan lagi, beda kota lagi. Bahkan beda provinsi. Dan emang ada sih fasilitasnya, kita biasanya pakai Google Spreadsheet atau Google Share. Namun di situ pun banyak kendala, kayak misalnya banyak data yang hilang, kalau dari Excel banyak data yang value, yang ref. Jadi kayak teamwork dari praktikumnya tuh jadi hilang gitu. Ya pasti beda lah kalau online sama offline kan. Cukup mengganggu ya Kak Brando ya? Cukup melelahkan juga? Sebenarnya kalau dibilang praktikum sangat mengganggu sih. Karena yang biasanya bisa dikerjain bareng-bareng, sekarang harus sendiri-sendiri, nyatuin 3 otak, pakai jaringan internet kan susah juga. Oke. Nah, saya dengar-dengar juga nih Kak Brando ini, kan semester 6 ini kalau nggak salah sebentar lagi kan ada magang-magang lah biasanya gitu kalau di ya. Nah, ada nggak mungkin dari kampusnya magangnya ini akan seperti apa nih? Apakah ditunda jadi bulan apa dan sebagainya? Mungkin Kak Brando bisa bercerita. Untuk magang ya atau kerja praktek. Jadi kerja praktek itu kan harusnya tuh saya tuh dimulai setelah libur semester genap ini. Jadi saya tuh harusnya tuh udah mulai libur dari akhir Mei dan sudah bisa magang dari awal Juni. Karena wabah ini tuh sebenarnya kan masih belum jelas kan, entah sampai kapan. Ada perhitungan dari yang dosen UI juga puncaknya malah di Juni. Jadi pihak kampus pun sampai sekarang masih belum bisa mengeluarkan keputusan untuk mentiadakan magang atau tetap melanjutkan magang. Soalnya ada beberapa perusahaan industri yang mereka pun tetap mengundang karyawannya untuk kerja di kantor kan. Meskipun ada beberapa yang perusahaan industri pun atau manufaktur yang pengen karyawannya kerjanya di rumah. Nah, jadi masih tetap seperti keputusan dari si pihak industrinya, perusahaan industrinya kalau mereka mau kita untuk tetap magang, ya udah kita magang. Tapi kalau misalnya harusnya kan kita kan udah ngirim surat dan misalnya sudah diterima, ada beberapa teman saya yang ditolak karena wabah ini. Dia sudah diterima magang, tapi gara-gara wabah ini dia nggak jadi magang. Oke, berarti masih melihat situasi ke depan ya, seperti apa ya. Kampus juga masih melihat situasi ke depan, jadi apakah nanti akhirnya tetap magang atau seperti apa. Oke, thank you Kak Brando ya. Edwin tadi kita sudah ngomong dengan mahasiswa, kita sekarang mau ke guru-guru nih Kak Edwin. Kita mau tahu bagaimana kondisi anak. Kita mau ngobrol dengan Kanova nih Kak Edwin nih. Boleh Kak Edwin? Boleh ya untuk Kanova. Ayo Kak Steve bagaimana? Oke, Kanova, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sehat Kanova? Sehat. Udah berapa bulan nih di rumah aja nih? Hampir 1 bulan? 3 minggu lah. Oke. Udah terlalu lama juga ya. Kanova, kami pengen tahu nih, kan otomatis dengan belajar dari rumah, siswa-siswi juga belajar dari rumah, pasti banyak kendala dan lain sebagainya nih.
Nah, yang Kanopa sendiri alami, Kanopa itu sebagai guru BK ya, kalau nggak salah ya? Ya, betul. BK, oke. Mungkin bisa tahu nih, mungkin ada anak yang cerita tentang persiapan mereka belajar online, jadinya seperti apa Kanopa? Ya, untuk persiapan PJJ ini sebenarnya dari anak yang rajin, anak yang pintar, sama anak yang males tuh sama semua keluhannya. Itu kebanyakan tugas katanya. Gurunya berlomba-lomba memberikan tugas. Itu guru mata pelajaran ya. Nah, sebagai guru BK tuh kita tuh jadi kayak lebih banyak menampung keluh kesah anak-anak lah. Ya, lebih banyak penampung. Jadi anak-anak lebih banyak banget yang kayak cerita, Bu, kok tugasnya banyak banget ya? Kan soalnya kalau saya itu kan SMA. Itu kalau dari hari, pokoknya pulang sampai 3:30, itu kurang lebih, biasanya kan dalam satu hari 7-8 mata pelajaran kan. Nah, dia harus mengerjakan 8 mata pelajaran dalam satu hari, dan kita kan nggak tahu kondisinya. Ada anak yang rebutan komputer lah sama kakaknya, sama adiknya yang kayak gitu. Ada yang kuotanya kayak gitu sih sebenarnya. Untuk persiapan sama semua pasti pada kaget, masih pada shock. Oke, kita juga mau ngobrol dengan Kak Esra nih. Kak Esra juga sama guru BK. Boleh Kak Esra? Saya boleh mau diceritakan juga dong, Kak Nova sama Kak Esra, kan murid-murid itu banyak yang mungkin ngeluh dan lain sebagainya nih. Buat Kak Esra sama Kak Nova, sekarang Kak Esra dulu nih, nanti Kak Nova setelah ini. Gimana caranya atau gimana yang Kak Esra lakukan ketika misalnya murid-murid ngeluh sama Kak Esra, aduh gimana nih Bu, tugasnya banyak. Gimana? Apa yang Kak Esra lakukan untuk menghadapi hal itu? Nah, kalau untuk di tempatku sendiri, awalnya minggu pertama, kedua, itu memang guru-guru diharuskan memberikan tugas ke anak nih. Semua orang kaget sama perubahan drastis yang kita alami nih. Anak-anak semuanya pada ngeluh. Karena apa? Karena guru-guru tidak menjelaskan secara rinci, tapi tugas banyak banget dikasihnya. Terus mereka itu nggak berani ngeluh ke gurunya, otomatis mereka akan datang ke aku. Nah, aku sendiri awalnya juga kaget. Wah, kok ini 1 minggu full anak-anak dikasih tugas. Nah, karena aku pun nggak punya power untuk ngomong sama guru-guru yang bersangkutan, akhirnya aku cuma bilang ke murid-muridku kalau kalian kerjakan sebisa kalian. Karena kan dikasih deadline nih. Kita kan pakai aplikasi yang memang sudah di-setting jadwalnya. Jadi misalkan guru ini ngajar dari jam 7 sampai jam 8, tugas itu harus di-upload dari jam 7 sampai jam 8. Kalau misalkan lewat dari jam 8, maka dianggap siswa itu nggak masuk. Aku cuma bilang ke anak-anak, kalau kamu memang sanggupnya mengerjakan setengah atau nggak sempurna, nggak apa-apa, kamu kumpulin aja. Yang penting, guru kamu lihat, kamu punya kemauan untuk ngerjain tugas-tugas kamu. Nah, tapi misalkan kamu ngerasa nggak adil dong kalau misalkan tugas terus-terusan dikasih, tapi nggak diterangin secara rinci, kamu bisa ngomong langsung ke gurunya, supaya gurunya pun akan introspeksi dan akan ngomong juga ke kepala sekolah atau ke wakil kepala sekolah kalau anak-anak itu nggak bisa terus-terusan kita kasih tugas. Jadi kebijakan dari sekolah pun akan berubah kalau misalkan banyak anak yang ngomongnya itu langsung ke guru mata pelajarannya, bukan ke saya, karena nanti guru-guru beranggapan kalau saya akan memihak kepada siswa-siswa. Gitu. Jadi saya lebih ke mendorong anak-anak untuk berani ngomong. Terus kasih penguatan ke mereka. Berarti membuat mereka berani juga ya untuk ngomong ya. Berarti berdampak juga ya terhadap siswa-siswi ya. Berarti betul. Jadi adanya corona ini. Jadi akhirnya di minggu ketiga ini guru-guru lebih aktif ke menerangkan. Oke. Terima kasih Kak Esra. Kalau dari Kak Nova gimana nih? Mungkin sedikit aja. Tadi kan Kak Esra mendorongnya dengan cara berani untuk paling tidak menyampaikan dengan cara yang baik kepada gurunya. Bagaimana Kak Nova? Kalau dari Kak Nova? Kalau dari saya sih sebenarnya kayak gini. Jadi kayak saya tuh lebih memberikan pengertian lah ke mereka.
ini loh saatnya kurikulum 2013 tuh beraksi. Kan kalau kurikulum 2013 itu kan harusnya siswa lebih aktif dibanding gurunya kan. Nah, saya tuh bilang ke anak-anak, inilah saatnya kalian harus lebih aktif daripada guru-gurunya. Guru-guru memberikan tugas, kalian aktiflah gimana sih caranya untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut. Kayak gitu sih kalau saya. Terus kalau misalnya ada anak yang karena kesulitan data atau enggak kesulitan linknya salah nih katanya, saya sih cuma ngasih tahu ya mereka harus berani ngomong. Terus emang berani sih mereka ngomong ke gurunya. Jadi ya seperti itu aja. Walaupun itu jam setengah satu malam pun kita harus tetap ladenin anak-anak itu. Oke deh, oke. Thank you. Berarti banyak sekali kendala ya, tapi juga kita nggak banyak belajar juga sesuatu hal yang baru, termasuk tadi belajar untuk mandiri untuk anak-anak. Oke, boleh selanjutnya Kak Edwin, mungkin untuk ngobrol dengan Karino dan yang lainnya. Silakan Kak Edwin. Iya, benar. Ya mungkin saya ingin tanya nih sama Rino nih. Setahu saya Rino bekerja di Tangerang ya, Rino. Boleh di-unmute dulu, Rino? Ya. Oke. Ya, Dino bagaimana dengan pekerjaan di sana? Setahu saya juga di sini memang banyak kendalanya banget ya dari segi produktivitas, dari segi ekspor dan impornya. Bagaimana pengalaman Rino di sana terkait dengan adanya wabah COVID-19 ini? Silakan, Kak Rino. Oke, saya kerja di Tangerang. Kerja di sebuah perusahaan manufaktur. Ya. Dalam menanggapi wabah COVID-19, ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh manajemen di mana saya bekerja untuk mengurangi penyebarannya di lingkungan sekitar Tangerang lah. Karena bisa kita lihat juga pola penyebarannya itu lumayan cepat. Hanya dengan orang mungkin bertemu, tahu-tahu beberapa hari kemudian dites hasilnya positif. Dari berbagai fenomena yang terjadi, pihak manajemen di perusahaan saya ngambil beberapa langkah. Ada seperti disediakannya tempat cuci tangan di berbagai titik yang dibilang sentral ketika karyawan masuk. Kemudian perusahaan juga menyediakan masker untuk para karyawan ya. Menyediakan juga sanitizer, menyediakan juga lebih banyak air minum karena di dalam wabah virus COVID-19 ini kita masyarakat dituntut untuk banyak minum agar daya tahan tubuh kita juga semakin fit, sehingga ketika menghadapi kejadian seperti ini, tubuh kita bisa bertahan lah gitu dari virus tersebut. Terus perusahaan juga kalau di tempat saya kerja menyediakan vitamin kalau sekarang ini. Jadi setiap hari karyawan dikasih vitamin agar badannya juga tetap sehat. Untuk kebijakan pulang dan istirahat yang sekarang ini sedang diterapkan, kalau istirahat kami dipercepat. Jadi yang tadinya 1 jam jadi setengah jam. Itu dimaksudkan agar para karyawan bisa pulang lebih cepat. Yang tadinya mungkin pulang jam 5, dia jadi pulang bisa lebih cepat, 4:30 gitu. Terus untuk sekarang juga karena yang positif di seluruh Indonesia juga semakin hari semakin bertambah dan kenaikannya setiap hari semakin besar ya.
mulai minggu ini sih sudah diterapkan. Kalau di perusahaan saya itu kerja itu 2 hari. Jadi nanti 3 harinya WFH. Gitu. Kalau saya WFH-nya cuma dari HP, email kantor saya di-linkkan ke HP. Jadi nanti ada informasi atau email-email penting dari customer atau dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan bisa saya balas di tempat saya tinggal, seperti itu. Ya, Kastip bagaimana? Ada mau ditanyakan lagi? Cukup mungkin Kevin, berarti cukup berdampak juga ya Karino ya untuk lingkungan pekerjaan. Tapi meskipun Karino tetap bekerja, tapi tetap ya dengan ada standar-standar yang harus diperhatikan ya supaya tetap aman, tidak terjangkit virus corona ini ya Karino ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Karino. Mungkin Kak Edwin bisa langsung lagi, Kak Edwin. Silahkan. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita tunjukkan kepada Bapak usaha Martin. Ya, Kastip ya. Ya, Bapak betul. Martin. Bapak Martin bisa di-unmute. Bapak Martin bisa di-unmute ini HP-nya? Sebentar. Ya, masuk. Ya, baik Pak Martin. Oke. Ya, Pak Martin, saya mau nanya juga bagaimana dari segi sebagai Pak Martin sebagai pengusaha, apakah ada dampak yang sangat signifikan Pak dari adanya wabah virus corona ini? Apakah dari penjualannya, apakah dari segi apanya pun, apakah ada dampak yang sangat signifikan Pak? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya sendiri mau bersyukur sama Tuhan karena justru lewat masa adanya virus ini, omsetnya naik. Ya, misalnya gini, alat-alat sprayer, alat-alat pompa hama yang selama ini kami jarang jual karena bukan musim tanam atau bukan musim panen. Tapi di musim ini mereka menggunakan untuk penyemprotan disinfektan. Biasanya kalau hari biasa jualannya hanya 1 atau 2 itu sudah hebat. Sekarang malah kekurangan alatnya gitu. Dan mengenai suasana di toko, semula kami ingin agar mengikuti aturan pemerintah untuk physical distancing dan juga bagi-bagi tugas agar karyawan bisa ada yang masuk, ada yang cuti, tapi ternyata tidak memungkinkan. Kalau mereka cuti berarti kami di toko kurang orang. Dengan alasan itu, maka tetap bekerja, tapi saya selalu mengingatkan bahwa jaga jarak pertama, kemudian seperti tadi Rino bagikan bahwa banyak minum, itu saya bilang harus banyak minum. Kemudian saya juga bekali mereka dengan tiap hari vitamin di meja, harus tiap hari makan 1 orang 1. Kemudian kalaupun istirahat, mereka harus istirahat singkat, nggak boleh lama-lama di tempat makan, karena supaya gantian sama teman-temannya. Dan saya juga karena mengingat bahwa penjualan disinfektan hand sanitizer-nya betul sulit. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya para customer datang ke toko bisa mencuci tangan. Jadi saya buat wastafel, portable, bisa dibawa pindah-pindah. Jadi nanti besok di luar
mau tutup toko dimasukin ke dalam. Dan saya tulis bahwa setiap yang kamu datang, silakan cuci tangan. Semoga Anda sehat selalu. Itu selalu diarahkan kayak gitu. Dan saya melihat bahwa ya mereka taat. Nah, saya ingatkan Pak nggak pakai masker. Saya ingatkan sama pembelinya. Dan saya bilang sama karyawan bahwa setiap pembeli itu orang asing. Dan kita tidak tahu apakah dia karier, dia pembawa virus atau tidak, harus pakai masker. Itu supaya mencegah tersebarnya virus itu. Itu sudah standar kami sejak awal. Jadi saya guyon sama mereka, apakah kita harus tutup toko? Mereka bilang nggak bisa Pak. Sebenarnya kalau tutup toko berarti kalian nggak dapat gaji. Ya Pak, kalau memang aturan pemerintah kayak gitu, kami siap dapat gaji, tapi tetap dapat THR kan Pak? Saya bilang ya THR pasti dapat kan setahun sekali. Cuma kan gaji berkurang. Tapi karena ada kesepakatan bahwa jaga jarak, terus makan juga dipersingkat, kemudian melayani wajib pakai masker. Bahkan saya juga menyediakan masker untuk mereka untuk bekali mereka kalau masker mereka sudah ada kotor dan seterusnya atau sudah expire, karena ada yang anytime tuh untuk yang standar kesehatan itu kan hanya boleh 4 jam kan, berarti mereka punya jatah masker paling bisa bertahan sampai 2-3 hari. Bisa juga beli yang bisa cuci ulang begitu. Oke. Untuk jam di toko itu sendiri berkurang nggak Pak? Apakah tetap jam kerjanya? Saya menyesuaikan diri ya. Jadi kalau sore sudah sekiranya tidak memungkinkan untuk ada yang masuk, kita di awal mulai berkurang mulai dari biasa pulang jam 5, jadi dari setengah 5 terus makin berkurang artinya jam pulang kami. Gitu. Karena kami memang karya nggak terlalu banyak, jadi nggak harus dirumahkan sebagian, tidak usah kan. Kalau mereka dirumahkan malah kita kesulitan melayani customer kayak gitu. Berarti tetap berjalan ya tokonya untuk membantu orang-orang penyediaan disinfektan dan lain sebagainya ya Pak Martin ya. Bukan, dengan alatnya. Melihat ya alat-alat untuk menyemprotkan disinfektan dan lain sebagainya seperti itu ya Pak Martin ya. Tetap juga Pak Martin juga tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah sehingga semuanya tetap aman ya untuk karyawan, untuk Pak Martin, malah menyediakan sesuatu hal yang baik untuk customer ketika datang supaya bisa cuci tangan seperti itu ya Pak Martin ya. Oke. Terima kasih Pak Martin buat sharingnya, buat menyampaikannya Pak Martin ya. Oke, Kak Edwin boleh? Silakan Kak Edwin untuk dilanjutkan lagi Kak Edwin. Ya. Oke, tadi kan kita sudah ngobrol dengan mahasiswa, guru, karyawan swasta dan pengusaha Kak Edwin. Sekarang kita mau ngobrol dengan dokter muda nih Kak Edwin ya. Dokter yang memberikan gambaran, memberikan pembelajaran yang baru buat kita. Halo, selamat sore Dokter Juni. Di unmute dulu boleh? Oh ya, selamat malam, sorry. Selamat malam. Boleh perkenalkan dulu? Ya. Orang-orang yang belum kenal, saya Juni, profesinya sebagai tim medis di salah satu rumah sakit swasta di Jabodetabek. Gimana nih sekarang? Apakah pasien semakin banyak berdatangan ke rumah sakitnya yang di mana tempat Dokter Juni bekerja ini? Semakin banyak, 1 bulan ini semakin hari itu makin nambah, makin meningkat trennya. Karena memang Jabodetabek kan zona merah ya untuk COVID. Ya, betul. Berarti meningkat ya. Berarti pekerjaan semakin terdampak, semakin hari semakin sibuk. Nah nih, Dokter Juni, kalau ngomongin tentang COVID, kalau COVID kan banyak sekali berita dan lain sebagainya lah. Kalau mungkin sudah banyak teman-teman juga yang sudah banyak tahu COVID itu apa. Nah, hanya yang buat saya atau mungkin buat teman-teman yang lain ada yang sedikit kadang-kadang membingungkan antara ngebedain flu dan COVID ini. Gimana nih? Apakah ada juga
gejala-gejala lain yang selain dari flu atau yang mirip-mirip dengan flu gitu? Apa aja ya kira-kira ya dokter ya? Oke, makasih Kak Steve. Jadi memang flu ini mirip sekali gejalanya dengan corona, dengan COVID. Ya, nggak bisa dibedain secara gejala. Makanya untuk orang-orang yang punya keluhan atau punya gejala demam atau riwayat demam, kemudian juga disertai atau tanpa disertai gangguan jalan nafas seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak, itu udah pasti kita bikin ODP. ODP. Nah, untuk pengen bedain nih COVID atau enggak, harus ke rumah sakit supaya diperiksa lab, periksa darahnya, periksa ronsennya, dan pemeriksaan lanjutan lainnya. Gitu. Oke, sampai akhirnya nanti betul-betul diagnosanya negatif, baru kita bilang itu cuma flu. Tapi kalau diagnosanya positif, ya kita lanjut ke diagnosa lanjutnya adalah COVID. Ngomong-ngomong katanya ada yang mencret juga, diare juga, itu apakah betul juga ada yang COVID juga seperti itu, atau itu hanya penyakit lain yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan COVID? Betul, jadi itu komorbidnya, penyakit penyertanya. Karena kan pada COVID ini yang diserang adalah sistem daya tahan tubuh, imunnya, di mana nanti sel darah putihnya rendah, trombositnya rendah, limfositnya rendah, gitu. Itu jadi bikin daya tahan tubuhnya kurang, jadi gampang mencret, gitu. Oh, justru penyakit yang lainnya adalah disebabkan karena memang penurunan dari daya tahan tubuhnya ya, dan setiap orang bisa berbeda-beda berarti ya penyertanya. Bisa ada yang mencret, bisa ada yang keluhannya jadi muntah dan lain-lain. Nah, oke. Pak Juni, kemarin juga kan kita ngobrol-ngobrol di gereja juga ada ngomongin tentang APD, APD-nya kurang dan lain sebagainya. Nah, untuk protokol penggunaan APD ini gimana ya? Kadang kan ada yang kemarin-kemarin dengar berita itu ada yang ke supermarket pakai APD gitu. Nah, untuk APD ini penggunaannya gimana, Dok? APD itu kan alat pelindung diri. Diri itu kan terdiri dari kepala sampai kaki ya. Jadi seyogyanya, seidealnya alat pelindung diri adalah alat yang melindungi dari kepala sampai kaki. Cuman untuk efektivitas, untuk ekonomi dan lain-lainnya, maka mesti diatur nih, siapakah yang perlu memakai APD dari kepala sampai kaki. Itu adalah orang-orang yang rentan atau resiko tinggi kena infeksi, yang berinteraksi dekat, yaitu orang-orang yang di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, gitu, atau di garda depan yang ketemu dengan terus pelanggan-pelanggan orang, gitu ya. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang cuma sekedar belanja, kayak misalnya yang lain ya, bukan orang medis gitu, itu cukup APD-nya masker aja, sama rajin cuci tangan, udah. Oke, berarti cukup ya, cuma dengan masker, rajin cuci tangan. APD-nya digunain lebih untuk perawat, untuk dokter yang berhubungan langsung dengan pasien COVID ya. Kalau APD itu dicuci bisa nggak? Atau hanya memang satu kali buang? Atau ada jenis-jenis lainnya lagi? Bagus Kak pertanyaannya. Jadi APD itu idealnya yang disposable, single use. Penggunaannya sekali. Karena dia berhubungan sama bahannya. Kalau misalnya seperti masker biasa nih, itu kan bahannya saya juga kurang ngerti apa nama bahannya, ada 3 lapis gitu kan, ada kertas lah, terus ada yang filternya bolong-bolong dan lain-lain. Kalau misalnya kita cuci, itu rentan jadi robek-robek, malah filternya nggak berfungsi dengan baik, atau misalnya cara mencucinya tidak benar, tidak semuanya terkena sabun, yang ada malah resiko tertularnya, infeksinya lebih tinggi gitu. Jadi mendingan single use aja. Oh, jadi mendingan sekali pakai, buang ya untuk keamanan dokter itu sendiri ya. Karena kan virus nggak kelihatan sih soalnya kan ya. Kak Edwin mungkin ada pertanyaan buat Dokter Juni, Kak Edwin? Oh ya, ini ada pertanyaan untuk Bu Dokter. Katanya kalau kain masker itu nggak boleh dipakai lebih dari 4 jam ya? Enggak juga, tergantung paparannya gitu ya. Kalau misalnya
dipakai 4 jam tapi juga nggak pernah terkena paparan, fungsinya masih tetap baik kok. Jadi nggak ada banyak debris-debris, sel-sel, atau kotoran-kotoran atau debu-debu atau droplet-droplet di maskernya. Tapi kalau misalnya kita berinteraksi terus dengan orang, ngobrol terus dan segala macam, kan pasti kotorannya lebih numpuk tuh. Itu debunya lebih numpuk, dropletnya lebih numpuk, lebih basah. Itu diganti sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu aja. Oke. Ini Kak Juni ada lagi nih yang mungkin perlu buat pembelajaran buat kita ya, termasuk mungkin orang-orang yang nonton, karena kan banyak sekali orang yang bingung nih, kan kalau misalnya protokol pemakaman gitu kan harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kan ya. Banyak orang kemarin yang bingung yang sampai menolak dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kesehatan sendiri nih, kalau misalnya setelah pasien meninggal lalu dimakamkan, itu apakah akan berdampak dengan lingkungan atau seperti apa? Oke, terhadap lingkungannya sih tidak berdampak, karena sebetulnya secara penelitian katanya virus itu pada mayat cuma bertahan 7 jam. 7 jam. Terus juga virus itu dipengaruhi daya tahan si virusnya sendiri dipengaruhi oleh kelembapan, terus juga suhu. Jadi kalau misalnya di panas, di kering, virusnya nggak bakal bertahan lama. Udah, jadi kalau memang nanti habis dikubur udah lebih dari 7 jam, terus kemudian keadaannya kering, panas, ya udah virusnya sih bakal mati dengan sendirinya. Gitu. Oke, jadi nggak akan berdampak untuk lingkungan. Selama sesuai dengan protokol yang dilakukan sesuai dengan protokol pemakamannya, berarti kita nggak perlu khawatir kan ya dengan lingkungan sekitar, nggak perlu khawatir gitu ya. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain mau bertanya, 2 orang saja, boleh acungkan tangan yang mau bertanya ke Dr. Juni. Nanti Kak Edwin boleh dilihat ya, Kak Edwin siapa yang angkat tangan, lalu dipersilahkan, dipilih itu aja. Itu Bapak Martin. Bapak Martin. Pak Martin, silakan dulu. Pak Martin dulu, boleh. Silakan, Pak Martin. Di unmute dulu, boleh? Sudah ini. Aduh. Sebentar. Ya, Oke. Pak Martin, silakan. Edwin, tolong di unmute, tadi sudah mute. Awal-awal. Halo? Sorry. Ya, halo. Silakan Pak Martin. Ya. Ya. Awalnya kan Menteri Kesehatan Dr. Terawan katakan bahwa yang boleh pakai masker itu hanya orang yang sakit atau yang terpapar. Itu orang yang sehat tidak boleh. Tapi terakhir semua diwajibkan pakai masker karena mengingat tingkat infeksi makin tinggi. Pertanyaan saya adalah, ketika kami pakai masker, kita pakai masker, ngobrol sama orang yang pakai masker juga, dan kita nggak tahu orang itu apakah carrier atau bukan, apakah dalam bisik-bisik misalnya, pakai masker bisik-bisik di kupingnya, apa mungkin seandainya salah satu orang itu membawa virus, kita akan terdampak. Kira gitu pertanyaannya. Oke, boleh langsung dijawab dulu ya. Ya, langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Makasih Pak Martin. Jadi kita harus tahu rantai penularannya lewat apa. Rantai penularan COVID ini adalah droplet. Jadi percikan air, ludah, bersin, batuk yang keluar dari mulutnya, terus kemudian kita hirup masuk ke saluran nafas lagi. Itu rantai penularannya. Jadi kalau misalnya orang yang terinfeksi ini pakai masker, kita pakai masker juga, nggak ada yang keluar percikannya, nggak ada yang kita hirup, aman. Tapi kalau misalnya ada percikan yang keluar dari mulut dia, entah misalnya gara-gara maskernya miring, atau yang ketutup cuman mulutnya aja, hidungnya enggak, waktu bersin keluar dropletnya kita hirup, itu tetap aja bisa beresiko tertular gitu, terinfeksi. Jadi harusnya sih kalau sudah pakai masker, nggak ada percikan, nggak ada yang kita hirup, ya nggak bakal ada penularan gitu. Tapi kalau ditanya
tetap memungkinkan nggak gitu? Ada kemungkinan nggak? Ada aja, karena penggunaan masker itu orang-orang banyak yang nggak ngerti. Dipakai cuma di mulut aja, hidungnya nggak ketutup, atau miring-miring gitu. Atau misalnya nggak rapet, dari samping bisa keluar. Gitu. Berarti harus rapat semua ya dok ya, untuk pakai masker. Betul, itu ya dok ya? Iya. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu masker yang ditali. Jadi betul-betul kuat daripada yang karet. Kalau yang karet kan tergantung jarak mulut sama telinganya. Kalau yang jauh ya jadi ketat. Tapi kalau jaraknya dekat jadi longgar-longgar. Oke, berarti lebih baik yang ditali ya supaya semuanya tertutup, hidung, mulut semuanya tertutup ya. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua mungkin Kak Edwin ada? Siapa? Silahkan. Di sini ada Brando ya? dan Nova. Oke. Silahkan dipilih saja satu orang. Mungkin Brando, silahkan. Ya, Brando. Thank you, Kak Edwin. Untuk Ibu Dokter Juni, saya mau nanya. Sebenarnya kan yang dipermasalahkan tuh, sebenarnya tadi kepikiran dari masker tuh. Kan masker itu dipakai untuk orang-orang sakit kan? Harusnya. Karena hanya menular lewat dari mulut, hidung, sama mata. Nah, apa sih prosedur yang kita tuh harus kayak gimana sih kondisinya supaya kita tuh bisa dicek? Jadi, untuk kita memungkinkan dicek positif COVID-19 itu, apakah karena kita punya gejala, atau ketika tidak punya gejala pun lebih baik dicek? Dan prosedur ceknya gimana? Oke, ngerti. Oke, makasih Brando. Jadi sebetulnya segala macam penyakit baiknya itu memang kan di screening ya, kayak kita medical check up tiap tahun untuk periksa kolesterol kita normal nggak sih, gula darah kita normal atau nggak sih, ini juga gitu. Kita ada infeksi ini nggak sih gitu. Cuman masalahnya Indonesia ini kan wabah ya, Indonesia termasuk belum siap, di mana reagen-reagen atau pokoknya untuk pemeriksaan COVID ini tuh belum banyak gitu ya, tidak diperuntukkan untuk orang bebas, lebih diutamakan untuk pasien-pasien yang bergejala. Makanya buat orang-orang yang biasa-biasa aja, sehat-sehat aja, ya udah diem aja di rumah, nggak usah diperiksain apa-apa, karena ngabis-ngabisin reagennya pemerintah. Ya padahal nanti ada orang yang butuh malah nggak ada reagennya. Tapi untuk orang-orang yang punya gejala, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, sesak nafas, itu silakan datang ke fasilitas kesehatan. Maka nanti oleh dokternya, oleh tim medisnya bakal di screening, diperiksa labnya. Kalau labnya normal, ya oke. Kalau labnya nggak normal, lanjut ke pemeriksaan ronsen, lanjut lagi ke pemeriksaan swabnya, dahaknya diambil, dan lain-lain. Terus juga bahkan sekarang untuk meminimalisir datangnya orang ke rumah sakit untuk periksa ini itu, bahkan orang yang cuma dengan gejala ringan saja, jadi kalau di medis tuh dibagi-bagi lagi, ada ringan, sedang, berat. Kalau gejalanya cuma ringan saja, cuma demam aja, udah di rumah aja, isolasi diri 14 hari. Selama 14 hari nggak ada keluhan yang memberat, ya udah. Kalau misalnya ada keluhan yang memberat atau tambah, makin banyak keluhannya, silakan datang ke fasilitas kesehatan. Karena sebetulnya virus itu self-limiting disease, dia bakal sembuh sendiri. Sesuai masa inkubasinya 14 hari selesai, ya udah selesai. Gitu. Oke, cukup jelas ya Pak Brando berarti ya? Oke, jelas sekali. Berarti untuk karena terbatas segala sesuatunya di rumah sakit, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang berat-berat dulu gitu ya dok ya? Betul. Oke, terima kasih Dokter Juni buat ilmunya, kami belajar juga. Oke, ya sebelum nanti teman-teman boleh berpikir dulu deh 2 kata atau 3 kata untuk pesan-pesan buat teman-teman atau untuk menyemangati teman-teman sambil berpikir. Kita mau mendengarkan dulu nih dari segi rohaninya, bagaimana kalau menghadapi corona ini, lalu menghadapi mungkin perubahan-perubahan yang terjadi ketika misalnya ada ibadah online. Boleh mungkin dari Pak Pram untuk menyampaikan beberapa hal, Pak Pram? Ya, jadi
setelah diumumkan virus corona ini susah terkendali, gereja-gereja merumahkan ibadahnya. Nah, dalam pemahaman kita tentang ibadah kita itu tidak berakhir pada saat berkat. Tetapi ibadah kita itu berlanjut lagi setelah berkat. Ibadah kita berlanjut di luar. Jadi ibadah kita itu ditutup dengan diutus ke dalam dunia. Oleh karena itu ibadah kita juga mesti mewarnai dunia. Ketika dunia sedang bergumul soal corona, maka ibadah kita mau mewarnai. Jadi kenapa GKI merumahkan ibadahnya? Karena mau mewarnai, memberantas, memutus mata rantai. Nah, jadi ketika banyak orang ibadah di rumah dengan segala keluh kesahnya dan gangguan-gangguan, gak enak, di kuota mahal dan segala macam, itu sebenarnya mengedukasi. Ingat ya, ibadah kita itu terkait dengan pergumulan dunia. Nah, jadi ini menjadi porsi yang penting juga ketika orang-orang di luar sana yang kerja, mahasiswa, dokter, ketika juga terus melawan pemutusan mata rantai ini. Mereka sedang beribadah. Dan itu yang kadang-kadang suka jadi lupa umat kita itu. Ibadah itu cuma pada saat kebaktian minggu. Tetapi yang benar sekarang kita semua sedang ibadah. Jadi kalau mau mengikuti teks Alkitab itu ada yang mengatakan bahwa di Yeremia usahakanlah kesejahteraan kota. Nah ini memang yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita lakukan. Perintah Tuhan itu kita tidak mengusahakan kesejahteraan atau keselamatan kita sendiri, tetapi keselamatan dan kesejahteraan kota. Jadi tidak pergi ke gedung gereja itu bukan semata-mata takut tertular. Ya, bukan soal itu saja, tapi kita memang benar-benar mau bersama-sama dengan negara ini dan dunia ini mau memutus mata rantai persebaran COVID-19. Saya rasa begitu, Ipan dan Edwin. Oh, berarti tetap ya Pak, esensi ibadahnya meskipun di rumah dan sebagainya tetap tidak hilang ya. Karena kan ada orang yang berpikirnya harus ke gereja untuk ibadah dan sebagainya. Tetap tidak hilang intinya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana Pak dengan peran gereja nih di tengah masyarakat untuk menghadapi pandemik? Apakah mungkin dari BPMSW atau BPMS ada hal yang dilakukan, membantu dan lain sebagainya? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, GKI Kuningan sudah bekerja sama dengan BPMSW Jabar dan BPMK Cirebon. Kita sudah kirim 100 paket alat perlindungan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuningan. Kemudian 1 jerigen sanitizer ke RSUD Kuningan, 1 jerigen ke RSUD Linggarjati, 1 jerigen ke RSU KMC ya. KMC. Kuningan Medical Center ya. Nah, itu pertama ya, karena memang kebutuhan alat perlindungan diri yang dirasa sangat dibutuhkan di rumah sakit. Nah, yang kedua memang kita juga mau menyadari bahwa badainya kan bukan cuma corona, tapi badainya badai perekonomian. Badai perekonomian itu paling utama menghantam kelompok ekonomi menengah ke bawah yang terutama penghasilannya nggak jelas. Artinya bukan punya gaji tetap, tetapi memang bergantung pada aktivitas masyarakat. Maaf, misalnya seperti tukang beca, seperti penyedia jasa angkutan. Kalau yang keluar rumah sedikit, penghasilan mereka sedikit. Sedangkan perut giling terus, harus makan. Nah, menyadari kondisi seperti ini, tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia sudah merancang sistem untuk membuat warung gotong royong.
Artinya warung gotong royong itu kita bekerja sama dengan warung untuk menyediakan makan. Satu hari 15 orang, satu kepala 15.000. Itu dari sinodenya begitu, tapi di lapangan boleh diatur-atur lagi. Misalnya kalau 15.000 barangkali di Kota Kuningan kan mewah ya, bisa dibuat jadi 10.000, tetapi nanti kemudian yang dibagi kupon lebih banyak. Dan kita akan lakukan itu selama 1 bulan. Ya, itu kerjasama BPMSW Jabar, BPMK Cirebon, dan GKI MJ GKI Kuningan. Dan ini dilaksanakan serentak dengan seluruh GKI yang ada di Jawa Barat. Ya, jadi gerakan seperti ini sekali lagi tadi kita ingat dengan makna ibadah kita, bahwa pada akhirnya kita itu diutus ke dalam dunia. Dunia bergumul apa, itu juga pergumulan kita. Dunia sedang mengusahakan apa, kita dukung. Pemerintah kita dukung. Supaya pada akhirnya menyelesaikan pergumulan bersama. Oke, Bapak. Ada mungkin selanjutnya mungkin kita akan melaksanakan sesi doa. Mungkin kapan sesi doa, barangkali bagaimana ya teknisnya, bisa dijelaskan untuk apa? Ya, kita akan bersama-sama berdoa, saudara-saudara. Nanti setiap saya selesai mengatakan pokok doa, saya akan mengakhirinya dengan kata, ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Nanti saudara-saudara menjawabnya, dengarkanlah doa kami. Ya, pokok doa disampaikan, ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Saudara-saudara merespon dengan, dengarkanlah doa kami. Ya, mungkin mute-nya bisa dibuka semua supaya bisa kedengeran suaranya rame-rame ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terus berjuang di garda depan, yaitu tim medis, aparat keamanan yang ada di tempat umum. Berikanlah mereka kekuatan sehingga peran serta mereka memutus mata rantai virus COVID-19 ini berjalan dengan baik. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terpapar virus corona dengan segala macam ketakutan yang ada di dalam hatinya dan gangguan fisik yang dialaminya. Berikan mereka semangat dan kekuatan ya Tuhan. Di tengah-tengah kepedihan itu kami percaya Roh Tuhan boleh menguasai mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk pemerintah gereja. Biarlah kiranya terus boleh bersatu padu, mendukung setiap program yang ada, sehingga pemutus mata rantai corona ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, termasuk juga kita sudah mendengarkan dari segi rohani, Kak Edwin. Masih ada waktu ya, kita mau mendengarkan 2 kata dari setiap orang untuk corona ini. Kalau saya kan semangat kuis. Kalau Kak Edwin apa nih? Mohon maaf, tadi gimana? Sinyalnya agak. Kalau saya kan semangat kuy. Kalau Kak Edwin apa? Jangan menyerah. Oke. Boleh deh satu orang Kak Edwin di unmute untuk 2 kata Kak Edwin. Saya mute dulu ya, bentar ya. Oke, kita mulai dari Mutiara dulu mungkin. Ya. Tetap bersukacita. Apa? Gimana? Tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Oke. Lanjut untuk sekarang, lanjut dari Pak Marten dulu ya, Pak Marten. Ya Pak. 2 kata boleh? Selalu optimis. Selalu optimis. Oke. Thank you, Pak. Untuk sekarang Rino dulu. Oke, Rino.
Tetap positif. Tetap positif. Oke. Ya. Kita lanjut lagi ke saudari Nova. Jaga kesehatan, guys. Jaga kesehatan, guys. 3 kata. Iya, 3. Ya, siap. Oke, lanjut. Ini ada ini juga, mungkin bisa Freddy Herdiman, Pepe, Pak. Ada kata-kata. Kita bisa. Kita bisa. Oke. Lanjut kita ke Brando. 2 kata doang nih. 2 kata ya. Panjang ya saya mah ya. Please di coba. rumah aja. Please di rumah aja, saya pengen main, sumpah. Oke, siap. Kita lanjut ke Dr. Juni. Keep distancing. Aku belum. Unmute. Udah belum? Sudah. Keep distancing. Okay. Jaga jarak ya. Oke. Jaga jarak. Oke. Kita ke Ibu Esra dulu. Aku. 3 kata nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jangan bosan di rumah aja. 4 kata itu. Jangan bosan di rumah aja. Ya disambung lah di rumah ajanya. Siap. Oke. Ko Andri belum. Kita lanjut ke Ko Andri dulu. Oke. 3 apa? 2 kata. 3 kalimat ya? 3 kata. 3 kalimat. Jangan panik, jangan lebay, fokus kepada diri sendiri. Oke. Jangan lebay. Oke, terakhir Pak Pram boleh. Oke, Pak Pram. Hadapi dengan senyum. Hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan kenyataan. Oke. Kita sudah belajar banyak hari ini. Kita belajar dari mahasiswa ya Kak Edwin ya. Bagaimana mereka boleh tetap belajar meskipun sulit, dari karyawan kita belajar juga tetap meskipun harus bekerja tapi tetap mereka tetap harus jaga jarak, tetap ikutin dengan peraturan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah. Kita juga sudah belajar dari Dr. Juni bagaimana tentang kesehatannya dari COVID-nya, bagaimana kita mendeteksinya dan sebagainya ya. Kita sudah banyak belajar banget termasuk dengan rohaninya ya Kak Edwin ya. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman ya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita ya. Sama-sama. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman kita di luar yang nanti akan mendengarkan atau mungkin menonton di tayangan lainnya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam. Malam. Bye. Okay, bye-bye. Bye.